Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa berkumpul bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad. Adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa malam ini bisa berkumpul bersama para ajengan, para kiai, para asatiz, para guru, dan para sepuh semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua, terutama di masa yang penuh wabah seperti saat sekarang ini. Mudah-mudahan sehat-sehat dan senantiasa bisa eksis di tengah-tengah umat. Para guru, para asatiz, para ajengan semuanya, dalam setiap waktu proses dakwah pasti selalu ada tantangan. Di antara yang akan memberikan tantangan kepada kita, akan memberikan hambatan kepada kita adalah orang-orang yang pertama adalah orang-orang yang zalim. Mereka yang tidak banyak memahami tentang syariat Islam ini. Ketika mendengar syariat Islam, mungkin dalam benaknya ini sesuatu yang sudah ketinggalan, bahkan mungkin akan menghambat proses kemajuan. Yang kedua adalah orang-orang yang kenyang dengan sakofah barat. Ketika akalnya sudah diisi dengan pemikiran barat, otaknya diisi dengan teori-teori kemasyarakatan yang berasal dari barat, tentu ketika datang Islam yang akan berbeda, maka mereka pasti akan menolaknya. Kemudian yang ketiga, yang akan memberikan hambatan dalam proses dakwah adalah para penguasa. Yang mana yang ketiga ini akan memberikan hambatan yang paling kuat, memberikan tantangan yang paling berat, karena mereka memiliki power, mereka memiliki alat, mereka pun memiliki dana yang tidak terbatas, mereka pun memiliki segala fasilitas, dan mereka pun memiliki kebijakan yang bisa dipaksakan ke tengah-tengah masyarakat. Tidak peduli lagi kebijakan itu apakah membawa maslahat ataukah tidak. Yang penting bagi mereka itu sesuatu yang akan mempertahankan segala kepentingan mereka. Para guru, para kiai, rahimakumullah. Dan ini yang kita saksikan saat sekarang ini. Ketika penguasa menggunakan kekuasaannya untuk memaksakan satu kebijakan, yaitu untuk melakukan sertifikasi terhadap para ulama atau para mubalik. Dan ini pun telah menimbulkan kegaduhan. Dan memang ini harus diributkan, harus digaduhkan. Karena kalau tidak diributkan, tentu mereka tidak akan mendapatkan hambatan. Dan bisa jadi sebagian umat pun ada yang tertipu dengan kata-kata manis, mencoba mereka memutar balikan fakta yang sebenarnya. Para guru, para kiai, para asatidz rahimakumullah, tentu kita pun akan nolak terhadap proses sertifikasi tersebut. Karena yang pertama ini akan menghambat proses dakwah, proses edukasi yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap individu muslim. Maka ketika adanya sertifikasi, maka setiap individu tentu akan terhambat untuk melakukan, untuk menunaikan kewajiban tersebut. Yang kedua, ini pun akan menjadi filter bagi rezim. Mana yang pro dan mana yang kontra. Yang pro itu akan dimudahkan. Yang kontra tentu akan dipersulit. Ujung-ujungnya yang pro akan mendapatkan kesempatan untuk tampil, mengedukasi, meskipun dengan edukasi yang mungkin tidak sesuai dengan syariat, yang jelas akan banyak kepentingan dari rezim. Yang kontra tentu akan susah untuk mendapatkan
akses ke masyarakat. Ujungnya tentu ini akan semakin menjadikan umat rusak karena tidak ada proses edukasi yang benar, karena dari awal sudah dilakukan filter oleh rezim terhadap para ulama, para kiai yang akan menyampaikan materi-materi di tengah-tengah masyarakat. Para guru, para ulama, para masyayikh rahimakumullah. Dan ini sejatinya merupakan perang terhadap upaya untuk dan para pengembannya. Dan ini sesuatu yang sangat sejalan dengan kepentingan Barat. Entah mungkin ini sengaja memang bagian dari kepanjangan tangan dari Barat. Atau bisa jadi juga dari Timur. Karena Barat dan Timur yang mewakili dua ideologi, kapitalis dan komunis, tentu tidak akan ada kesesuaiannya sedikit pun dengan Islam. Maka dengan segala daya upaya, mereka akan berusaha untuk menghambatnya, menghambat Islam. Karena mereka pernah merasakan, karena bagaimana dahsyatnya, bagaimana hebatnya, bagaimana luar biasanya, dan hilangnya kesempatan mereka untuk mendapatkan berbagai macam kenikmatan duniawi yang banyak terdapat di negeri-negeri Islam ketika Islam hadir dalam aspek kehidupan yang diterapkan oleh daulah khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Mereka mengerti. Dan tentu biaya sangat mahal, resikonya teramat besar seandainya khilafah ini terlanjur hadir di tengah-tengah umat. Maka mereka dengan segala upaya, termasuk dengan sertifikasi ini, berusaha untuk menghentikan, minimal menghambat tidak terlalu cepat proses penerapan syariat Islam di tengah-tengah kehidupan kita saat sekarang ini. Para kiai, para syekh, para ulama, para guru sekalian, meskipun kita tentu sangat sadar bahwa hal yang demikian sudah ada sejak dulu. Bahkan sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, yang jadi rasul, dan kemudian menyampaikan dakwah secara terbuka di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Dia ada seorang pembesar, sekaligus dia juga seorang orang tua dari Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya adalah Abu Lahab yang telah sangat intens memberikan hambatan, memberikan penolakan terhadap dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi ternyata keseriusannya, kesuksesannya dalam posisi dia di tengah-tengah masyarakat Mekah yang kemudian digunakan untuk menghambat dakwah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ujung-ujungnya tentu tidak akan sanggup untuk menghentikan dakwah Islam ini. Bahkan kemudian mereka dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayasla naron dzata lahab. Dia akan memasuki api neraka yang memiliki gejolak. Bisa jadi mungkin ada orang yang ingin menghambat saat sekarang ini terhadap proses dakwah Islam ini, ada gen-gennya Abu Lahab sana, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga gen-gennya itu kemudian berkembang sampai saat sekarang ini dan ternyata terus melakukan upaya penghambatan. Tetapi harusnya mereka juga mempelajari Abu Lahab dengan segala kekuatannya, dengan segala hartanya, anaknya, istrinya, dan semua komplot untuk menghambat dakwah Islam ternyata tidak sanggup untuk memberikan hambatan yang berarti terhadap dakwah Islam yang akhirnya Islam pun sampai pada kita saat sekarang ini. Dan ini pun harusnya mereka pahami. Pada saat sekarang ini, meskipun kekuasaan ada di tangan mereka, dana ada di tangan mereka, segala fasilitas ada di tangan mereka, apapun juga ada di tangan mereka, tapi mereka tidak memiliki pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan menyebabkan mereka berhenti,
itu yang akan menyebabkan mereka menyesal, yang ujung-ujungnya mereka kalau tidak segera bertobat, mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka segera bertobat dan menjadi para pembela Islam. Para kiai, para asatiz, para guru rahimakumullah, sebagaimana kemunkaran saat sekarang ini bisa begitu gagah kuat karena memang ditopang oleh kekuasaan. Dan Islam saat sekarang ini tidak ditopang oleh kekuasaan. Tetapi saatnya nanti Islam pun akan gagah, Islam pun akan kuat, Islam pun akan sanggup untuk mengayomi dengan segala kebaikan ketika kekuasaan hadir di tengah-tengah kita. Sehingga inilah yang kemudian akan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin betul-betul akan terwujud ketika Daulah Khilafah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kehadiran kita saat sekarang ini jadi bagian proses perjuangan dan Allah Subhanahu wa taala akan menangkan perjuangan kita dan kita ada di barisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.